ucapan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali kepada Allah. Orang tua itu gak minta intan berlian atau enggak. Kamu menjadi anak yang patuh, yang soleh, yang membanggakan itu sudah bahagia luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wal khairu syarru bimasyiatillah ma ba'du. Kembali lagi bersama kita di Khazanah Santri yang pastinya akan mengupas seluk-beluk terkait dengan agama dan juga pasti sampai ke akar-akarnya. Di sebelah kiri saya sudah ada beliau Al-Karimah Ibnul Karimah, Ustadzah Khotijah Nafis, SHI MAG. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah bi khair wa afiyah wa antum. Alhamdulillah bi khair Ustadzah. Jadi di bulan sekarang ini memasuki bulan Muharram, banyak dari halayak masyarakat menanyakan apa sih bulan Muharram itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dari Ustadzah, apa sih bulan Muharram itu? Bulan Muharram itu adalah termasuk Asyhurul Hurum. Ada Asyhurul Hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa karena termasuk bulan hijrah Rasulullah. Rasulullah ini adalah hijrah di bulan Muharram dan sampai ke Madinah itu di bulan Safar. Muharram itu sangat istimewa karena di bulan Muharram itu adalah bulan yang diharamkan. Artinya diharamkan apa? Di bulan Muharram itu tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan, kemudian orang itu tidak diperbolehkan untuk melakukan hal kejelekan dan maksiat itu di bulan Muharram. Sampai sangat penting sekali karena di bulan Muharram pun orang-orang jahiliyah pun juga itu mengagungkan di bulan Muharram. Ada puasa yang khususnya di bulan Muharram. Akan tetapi di bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia dan sangat istimewa. Makanya ada hadis bulan puasa itu yang paling utama adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan wajib. Setelah bulan Ramadan yang utama itu bulan apa? Yaitu bulan Muharram kalau untuk ibadah puasa. Kemudian sholat, setelah sholat fardu, sholat apa yang paling utama? Sholat sunnah, yaitu sholat tahajud, sholat malam. Jadi bulan Muharram ini keistimewaannya adalah bulan Muharram termasuk dari Ashharul Hurum. Iya, jadi bulan-bulan yang diharamkan. Maksudnya diharamkan di sini, diharamkan yang tadi dijelaskan bahwasannya umat Islam diharamkan untuk melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang jelek. Bahkan umat kafir pun, umat orang-orang yang non-Islam ini dilarang untuk memasuki Ka'bah. Iya. Berarti sangat-sangat dimuliakan pastinya. Lalu banyak dari halayak kita sendiri, dari santri yang sempat membingungkan apa sih yang dilakukan ketika saat bulan Muharram itu. Ya. Ada amalan apa Ustazah? Iya, saya jelasin dulu ya. Pada bulan Muharram itu tadi sampaikan kejadiannya luar biasa. Bagaimana di bulan Muharram kita tahu bahwa Nabi Adam diterima tobatnya pada bulan Muharram. Dan di situ ada amalan-amalannya juga. Kemudian Nabi Yusuf selamat, kemudian Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub itu terjadi semuanya di bulan Muharram. Pasti jelas ada amalannya seperti hadis Nabi, amalan terbaik di bulan Muharram itu adalah puasa. Makanya dianjurkan puasa Tasu'a Asyura. Nabi Muhammad itu ketika Muhammad hijrah, kemudian beliau membaca itu ada hadis, beliau itu berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, Asyura. Setelah beliau itu puasa selama 8 tahun, kemudian sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, amalan puasa Asyura itu sama dengan amalannya orang jahiliyah. Jadi kita ini berarti sama mengamalkan orang jahiliyah. Jahiliyah itu adalah mengagungkan kemenangannya Bani Israel pada Fir'aun waktu itu." Dan kemudian Rasulullah, ya kalau gitu saya kalau tahun depan saya akan berpuasa
di tanggal 9 Tasu'a Asyura. Akan tapi sebelum tahun depan beliau melakukan Tasu'a, beliau sudah meninggal dunia. Artinya di sini kita disunahkan puasa Tasu'a dan Asyura 2 hari. Kalau Asyura berarti kita ngambil ke 11-nya. Kalau kita ngambil di Tasu'a berarti sama Asyura, biar tidak sama dengan amalannya jahiliyah. Kemudian di situ kemudian ada masyarakat, ada hadis yang mengatakan bahwa kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 10, dan pahalanya luar biasa loh. Malah ada hadis dhaif yang mengatakan siapa orang yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, berarti hari ini, sampai besok tanggal 1 bulan Muharram, maka fadilahnya sama, dosa kita diampuni 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Insyaallah kita tidak tahu apa kita masih hidup atau enggak. Akan tetapi itu hadis itu adalah hadis dhaif. Tapi kita bisa melakukan kalau kita ini niat fadhail, mengambil keutamaan, karena ada hadis yang mengatakan puasa yang paling utama itu ada di bulan Muharram. Akhirnya ada hadis yang mengatakan boleh berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 10. Boleh melakukan, boleh sebagai kita mengambil fadilah dari bulan Muharram. Kemudian bulan Muharram itu amalan-amalan banyak luar biasa, Mas. Yang pertama itu ada amalannya Nabi Adam itu adalah Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang beda itu, Ustaz. Iya, ada yang beda. La ya'ti bil hasanati illa minallah. Itu amalannya Nabi Adam. Kemudian ada amalan itu fidaan al-ikhlas 100.000. Insya Allah mungkin ini yang diamalkan oleh santri Nurul Huda dan segenap para asatid. Insya Allah dimulai nanti habis maghrib kita serentak baca al-ikhlas. Kita diawali dengan tawassul nanti para yai, para bunyai, para asatidah. Itu memang untuk apa? Untuk fidaan. Kita tahu baca al-ikhlas 3 kali aja itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Apalagi 100.000. Malahan ini, jomblowers, ketika Nabi Muhammad mencarikan jodoh untuk Siti Fatimah, saya mencarikan jodoh untuk anak saya, salah satu syaratnya harus bisa menghatamkan Al-Quran setiap hari. Yang maju cuma Sayyidina Ali. Saya siap menghatamkan Al-Quran setiap hari. Maju, apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, siap Rasulullah. Karena jenengan pernah bersabda, siapa orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut, maka itu sama dengan pahalanya menghatamkan Al-Quran. Akhirnya jadilah Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah menikah. Artinya apa? Kita pahalanya luar biasa, apalagi kita baca 100.000. Kemudian apa di bulan Muharram ini? Di bulan Muharram ini adalah kita banyak membaca ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang merubah keadaan. Hawwil ahwalana, robahlah keadaan kami ila ahsanil hal, kepada keadaan yang lebih baik. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Hai anakku yang berbahagia, kita tahu imannya syaitan itu pasti selalu, imannya iblis itu pasti terus menurun. Iya apa ya? Imannya malaikat itu standar, itu stagnan. Ya gitu aja. Imannya para nabi, para rasul itu terus meningkat. Imannya kita kayak roller coaster. Nanti roller coaster kan permainan kan? Kadang naik, kadang turun. Kalau sudah naik, subhanallah, alhamdulillah, disapa sholat kayaknya nggak mau berhenti ngaji, terus giliran imannya sudah anjlok, habis semua. Makanya ada hadis Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Makanya manusia ketika manusia harus memilih, ketika dia memilih akan kebaikan, itu sudah manusia yang luar biasa, yang Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsan.
Berarti imannya manusia itu sama kayak sama kayak orang laki-laki gitu, Ustaz. Kenapa laki-laki, Mas? Orang laki-laki itu suka menyatakannya gak jelas gitu ya. Menyatakan pada wanita itu gak jelas, tapi kadang-kadang tiba-tiba menghilang terus apatis, cuek begitu, Ustaz. Itu ada curhat apa memang bukan, Ustaz, bukan itu. Biasanya santri begitu, Ustaz. Oh, santri. Saya kayaknya tidak termasuk yang gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Alhamdulillah enggak, Ustaz. Terus dan juga mungkin peristiwa apa sih yang terjadi di bulan Muharram ini? Peristiwa apa yang sangat dahsyat? Peristiwa apa yang sangat dahsyat seperti saya sampaikan tadi, Muharram ini adalah luar biasa. Muharram ini adalah agama bulan yang penuh mulia. Bulan yang Muharram banyak kejadian yang luar biasa. Banyak sejarah-sejarah Nabi itu terjadi pada bulan Muharram. Makanya termasuk Muharram yang diharamkan, berarti haram kita melakukan kemaksiatan banyak. Sama halnya yang saya sampaikan tadi bahwa seperti kita Nabi Musa dibelah itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian 10 Muharram yang terkenal itu adalah ketika kita Nabi Yakub itu sembuh dari penyakitnya ya. Beliau itu pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Isa, kejadiannya Nabi Isa yang kalau orang non-Islam mengatakan bahwa beliau adalah Tuhan padahal bukan. Itu sebenarnya itu di bulan Muharram ini sebagai kita sekarang ini tuh sangat manfaat sekali untuk kita menuntut muhasabah. Untuk kita muhasabah, untuk kita hijrah. Di bulan Muharram ini adalah momentum kita mengajarkan kepada kita tentang husnul khotimah. Kita nanti sore disuruh berdoa tentang akhir tahun. Dibaca 3 kali katanya, jangan lupa nanti ya, dibaca 3 kali doa akhir tahun. Setelah maghrib itu kita membaca awal tahun, dibaca 3 kali juga. Dan ini dari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus husnul khotimah. Husnul khotimah kita bisa rasakan dengan kita ini adalah menikmati atau kita memikirkan ucapan la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali kepada Allah. Di bulan Muharram ini adalah mengajarkan husnul khotimah. Itu artinya apa? Untuk kita perilaku dengan perilaku yang baik, kemudian ketenangan perilaku, juga ketenangan jiwa. Ketenangan itu semua didapatkan ketika kita hablum minallah. Ketika kita hablum minallah, otomatis hablum minas itu keluar. Karena apa? Karena di dalam Al-Ikhlas Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketika kita minta perlindungan dari godaan manusia, satu, kita menyebut nama Allah, minta perlindungan sifat Allah itu ada 3. Coba Mas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita minta lindung dari tipu daya manusia. Kita berlindung kepada Allah dari 3 sifat Allah. Tapi coba lihat kita ketika qul a'udzu birabbil falaq. 1, ya Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan dari Allah itu, dari ujarnya Allah. Itu kita menyebut nama Allah 1. Berarti bagaimana? Hablum minas itu sangat berat sekali. Di untuk Muharram ini loh, kita ini harus benar-benar tahu bahwa Muharram itu adalah bulan yang sungguh mulia untuk merubah kita dari jelek ke yang baik dan lebih baik, istiqomah dan mencoba kita lebih istiqomah lagi dan usaha. Kenapa? Ya tadi, ya mahul ahwal itu, ubah manusia itu kayak roster seperti itu. Iya, ini kebetulan kemarin saya ketika scroll TikTok, ini ada di TikTok itu muncul tanggal 10 Muharram disunahkan untuk memberikan kado kepada orang tuanya. Ya. Apa ini benar ada dalilnya, Ustaz? Ya. Memang Muharram itu adalah kenapa kita tahu bahwa Muharram itu adalah santunan anak yatim. Muharram itu katanya kita ini pada bulan Muharram tanggal 1 kita dianjurkan untuk minum susu putih tafaulan kepada Al-Mukarram Kiai Syekh Maliki. Beliau itu ketika itu mengharap ketika gini,
Tafaulan itu adalah kita tabarrukan bahwa ketika kita minum susu putih itu mengharap kita ini akan kembali suci, kembali kita hal-hal yang negatif itu tidak ada. Boleh. Malahan dikatakan di tahun 10 Muharram memberikan hadiah kepada orang kita sayangin harus, jangan cuma 10 Muharram. Saya yakin orang tua itu bukan cuma pengen hadiah di 10 Muharram, hadiah doa, anak soleha, anak patuh, itu orang tua sudah bahagia. Orang tua itu gak minta intan berlian atau enggak. Kamu menjadi anak yang patuh, yang soleh, yang membanggakan itu sudah bahagia luar biasa. 10 Muharram itu adalah kita disunahkan untuk mengusap kepala anak yatim, memberikan kebahagiaan kepada anak yatim. Bagi yang sudah menikah itu memberikan belanja lebih dari biasanya. Biasanya dikasih 5.000, ketika 10 Muharram dianjurkan memberi 10.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada harapan ya. Saya gak ada tanggungan Ya. maksudnya. Dan alhamdulillah lagi ketika dia mungkin suami yang soleh, insya Allah dia itu menjadikan satu hari itu sudah stop masak, kita ayo makan, sayang melayanimu. Insya Allah ketika suami membahagiakan istri, rezekinya tambah barokah. Memang iya, karena mungkin anak ngasih hadiah ke orang tua tadi karena belum punya pasangan. Jadi kalau kalian mau ngasih ke saya, ya saya terima pastinya. Biar didengarkan Iya, sama para santri ini yang mau ngadu silakan dikirim. Oh, iya. Mungkin itu saja yang bisa ditanyakan tadi Ustazah. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang klasik dan juga yang diajukan dari halayak santri gitu. Mungkin ada dari Ustazah sendiri ada sepatah dua kata yang dijadikan menjadi beberapa kata-kata begitu Ustazah. Ya. Bagi saya bulan Muharram ini adalah bulan momentum bagi kita untuk kita muhasabah. Apalagi pada era seperti ini, zaman seperti sekarang ini, Allah memberi ujian kepada kita dengan ujian yang luar biasa, corona yang menimpa negara kita. Ini adalah mengajarkan kepada kita, artinya apa? Yang pertama, sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, itu kita mesti, itu Allah maha segala-galanya. Kemudian yang kedua, di bulan Muharram ini momentum kita hijrah, seperti hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, adalah hijrah kita dari kurang baik dan menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kita muhasabah diri. Apapun yang terjadi, lana a'maluna walakum a'malukum. Apapun yang terjadi kepada kita, ingat kita suatu saat akan menerima apa balasan yang sudah kita lakukan. Artinya apa? Kita sebagai santri menjadi santri yang baik, kita sebagai ibu menjadi ibu yang baik, istri menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik. Insya Allah ketika anak menjadi anak yang solihin dan solihat, insya Allah nanti anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Sekali lagi jangan lupa di bulan Muharram ini, momentum kita di bulan Muharram, perbanyak doa kepada Allah, perbanyak minta kita kepada Allah untuk benar-benar kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari godaan setan ataupun godaan manusia. Kemudian yang terakhir saya pesan kepada santri, anak-anakku sekalian yang berbahagia, Anda ini nafas pun itu sudah pahala di pondok. Apalagi kamu berdoa, tidurnya pun kamu di pondok itu sudah mendapatkan pahala termasuk jihad. Jadi jangan sampai jihadmu cuma tidur, tapi bagaimana kamu di Muharram ini kita benar-benar kita banyak doa, ya muhawwilal ahwal hawilah walasanil hal, banyak baca Al-Qur'an, kalau bisa puasa, doakan orang tua kita di rumah, apalagi zaman sekarang. Karena apa? Doa anak kepada orang tua laisalahu hijabun, tidak ada penghalang, Mas. Saya yakin sekali lagi hebatmu di sini itu bukan karena tirakatmu, tapi karena tirakat ibu bapakmu. Jadi bagaimana kamu sekarang calon bapak, calon ibu, bagaimana kamu tirakat menjadi nanti punya istri yang soleha, mempunyai keturunan yang solihin dan solihat. Itu mungkin dari saya. Syukran jazilah Ustazah. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton ini. Jangan lupa subscribe, share, and like di channel Nuha Online ini. Kami dari Khazanah Santri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.